Dulu sebelum ada yang bisa terbang selain burung, Syekh Abdul Qadir Jailani terbang melayang-layang, di antara murid-muridnya kita sebut karomah. Sekarang banyak ya, yang bisa terbang selain burung, pesawat, segalanya yang berdasarkan dalam ilmu fisika itu berdasarkan hukum Bernoulli, sehingga benda-benda yang bisa terbang, maka ini disebut teknologi. Maka saya mengatakan bahwa karomah itu teknologi yang ditampilkan sebelum teknologi itu ada. Jadi setelah teknologi ada, maka karomah berubah menjadi teknologi. Kita sering mendengar para wali, para sufi, para alim ulama uh, bisa bukan komunikasi jarak jauh seperti kita sekarang. Para waliullah, para alim ulama terdahulu bisa melihat dari yang jarak begitu jauh, itu disebut karomah. Sekarang saya yang bukan wali, ya, yang ilmunya tidak apa-apa, bisa melihat Ibu Haja Yuni yang ada jauh, Bapak Ustadz Ramlan yang ada di mana? Di Belanda kalau nggak salah ya. Ada yang Bapak dari Makassar, ada yang Ada dari yang dari Bogor dan lain. Amerika. Ada yang dari Ada yang Amerika, kayak itu ada Charles dari Amerika. di Amerika, alhamdulillah Iya. ya. Terus ada Kalau dari dulu Kiai apa Kiai Pahim dari Mojokerto, Surabaya. gitu ya. Terus ada Dulu Ibu ya. Fitri yang dari Lampung naik pesawat untuk ngejemput ke Bu Yuni. Bu Ya, Fitri. kalau Iya. bisa melakukan ini, bisa melihat ini, dulu disebut karomah. Saya orang sakti. Sekarang siapapun bisa melakukan. Jadi istilahnya karomah itu teknologi. Makanya katanya jangan mengejar karomah, ya, tapi kejarlah istiqomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Ini maaf kalau agak gelap. Kebetulan pas khidmat ilmu yang mulai mati lampu di tempat saya nih. Maaf ya. Nah, Nggak apa-apa, eh, udah kelihatan kok. jemaah sekalian, ya, pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, ya. Sekarang sudah memasuki tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan Rajab, alhamdulillah. Kalau saudara-saudara kita yang belum ditalkin masih berdoa, mohon mendapatkan barokah di bulan Rajab, sebagaimana doa-doa yang dibacakan, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya, ya Allah, ya, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Murid Abah yang sudah ditalkin sudah mendapatkan barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sa'ban, dan sudah disampaikan di bulan Ramadan. Mana barokah di bulan Rajab? Yaitu kita melaksanakan sholat sunnah bulan Rajab yang jumlah totalnya 42 rakaat. 10 rakaat di malam Rajab pertama, 12 rakaat di malam Jumat bulan Rajab pertama, 10 rakaat lagi di pertengahan bulan Rajab, dan 10 rakaat lagi di akhir bulan, malam terakhir bulan Rajab. 42 rakaat. Mana keberkahan bulan Sya'ban? Yaitu sholat khair, sholat 100 rakaat. Yang insya Allah kita laksanakan setiap tahun di pertengahan bulan Sya'ban. Wabalighna Ramadan, dan mereka minta disampaikan pada bulan Ramadan. Kita, Abbas sudah bersabda bahwa untuk ikhwan yang sudah ditalkin tiap malam, tiap bulannya adalah bulan bulan Ramadan. Maka kita selalu mensyukuri bulan Ramadan dengan mensyukuri sholat sunat Lailatul Qadar di tiap 10 akhir di bulan-bulan Hijriah. Alhamdulillah. Ya. Jadi Alhamdulillah. orang yang berdoa minta mendapat berkah, kita sudah mendapat berkah. Orang yang minta baru minta disampaikan, mudah-mudahan sampai. Kita mah setiap harinya yaitu bulan bulan Ramadan. Ramadan. Baiklah, tidak apa yang saya sampaikan tidak ngawur kemana-mana. Ya, kita bertabaruk saja pada kitab yang ditulis oleh Guru Agung, kitab Fadhailus Suhur. Di bulan Rajab ini hurufnya ada 3, huruf ro, jim, dan ba. Huruf yang pertama, huruf ro, ya, Abah mengartikan huruf ro ini dengan Ridwan.
keridhaan Allah, ridwanullah. Dan huruf yang kedua, huruf jim, ya, Allah mengartikan dengan jud. Jud itu dermawan. Ya. Dan yang ketiga, huruf ba, yaitu al-baro'ah. Baro'atun minan nifaq. Terhindar dari sifat munafik. Ya. Dengan keterbatasan waktu, saya akan membahas satu huruf pertama saja, yaitu huruf ro, ridwanullah. Nah, dalam bab ini Abah mengutip surat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubasyyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'im. Allah nanti di akhirat akan menunjukkan, memberikan kabar gembira, memberikan kita kegembiraan, apa? Yaitu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Ya. Dan keridoannya, ridwanullah, keridoan Allah. Dan yang ketiga, al-jannah, baru surga. Jadi kalau dilihat dari ayat ini, yang paling utama yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah rahmat, kasih sayang Allah itu sebesar apa sih? Eh, eh, Sejauh mana sih rahmat Allah, kasih sayang Allah? Banyak. Ya. Dalam suatu kisah diriwayatkan, Nabi Musa itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hai Musa, ketika Fir'aun tenggelam di laut, Fir'aun menyebut 70 kali nama kamu untuk minta pertolongan. Jadi ketika tenggelam di laut, Fir'aun itu minta tolong kepada Nabi Musa. Atau Allah sampai 70 kali memanggil-manggil nama Nabi Musa untuk minta pertolongan. Nabi Musa ditegur oleh Allah. Kenapa kamu nggak nolongin? Kenapa tidak ditolong? Apa kata Nabi Musa? Apakah saya harus tolong? Harus ditolong. Apa kata Nabi Musa selanjutnya? Ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu meliputi orang yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tuh, kepada Fir'aun, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu ada. Lalu kata selanjutnya Nabi Musa mengatakan, apalagi kepada orang yang senantiasa setiap hari, setiap waktu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya kalimat yang sudah ditalkinkan oleh guru mursyid. Artinya kita ini sudah dipastikan mendapat rahmat Allah. Yang kedua, dari ayat ini, kabar gembira yang diberikan kepada kita adalah ar-ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keridhaan nanti di akhirat. Ya, dalam kitab ini Abah mengatakan la yu'alu ridwanullah fil akhirah illa izanila fid dunya qablal maut bi illa bitalqin wal bai'at illa bil bai'at wat talqin. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ma'ahum fi hayatihim. Ya. Dalam kitab ini Abah mengatakan tidak akan didapatkan ridho Allah ini di akhirat nanti kecuali ridho ini didapatkan di dunia sebelum kita meninggal. Sebagaimana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang hidup bersama beliau mendapatkan ridho dari Allah lewat talqin dan bai'at. Ya. Jadi talqin itu bahasa hadis, bai'at itu bahasa Al-Quran. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah nanti di akhirat, kita harus mendapatkan dulu ridho Allah di dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan talqin. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyinaka tahtas syajarah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pasti Allah meridui orang-orang yang beriman. Ya, di bawah yang ditalqin, ya, di bawah pohon. Di bawah pohon apa? Di bawah pohon la ilaha illallah. Jadi kalau kita mendapat ridho Allah dulu di dunia. Karena kalau kita sudah mendapat ridho Allah di dunia, tentu kita menjadi orang yang ridho di dunia.
Tidak mungkin kita menjadi orang yang ridho di dunia tanpa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi mereka, baru mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu ridho? Apa definisi ridho? Secara umum dikatakan di ayat di kitab Fadhailus Suhur, ya. Apa mengatakan perkataan Syekh Hasan An-Nuri, ya. Ar-ridho sururul qalbi binuril qada. Ridho itu hati yang selalu senang walaupun dengan ketentuan yang pahit, ya. Sepahit apapun yang diterima oleh kita di dunia ini, kita kalau Allah meridhoi kita, kita tentunya akan ridho. Jadi tanda kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meridhoi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat luar biasa, ya, menceritakan bagaimana nanti balasan orang yang ridho di dunia, di akhirat nanti apa balasannya. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa nanti ada sekelompok manusia yang diberi sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbang kemana-mana. Dari surga ke satu ke surga yang lain. Mereka terbang bebas kemana-mana. Malaikat bingung. Kemudian malaikat itu bertanya, ini siapa ini? Disamperin. Kelompok manusia ini disamperin oleh malaikat, ditanya. Apa katanya? Al-ra'aitumul hisab. Apakah engkau ra'aitumul hisab? Apakah engkau melihat hisab? Melalui hisab ditanya kubur, man rabbuka, man nabiyuka? Mereka menjawab, ma ra'aina hisab. Kami tidak melihat hisab. Kami tidak mendapatkan hisab. Hal justumul sirat. Apakah kamu melewati jembatan Siratal Mustaqim? Ma ra'aina sirat. Ya. Kami tidak melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ya. Kemudian, hal ra'aitumul jahannam. Apakah kalian melihat neraka jahanam? Ma ra'aina syai'in. Kami tidak melihat apa-apa. Semuanya tidak kami lewati. Malaikat bingung. Ditanya, kamu umat siapa? Kami umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa keutamaan ibadah kalian ketika di dunia? Bisa seperti ini. Orang-orang dihisab, orang-orang melewati jembatan Siratal Mustaqim, orang melihat neraka jahanam, tapi kamu melewati semuanya. Apa ibadah kalian? Apa kata mereka? Ya. Iza khalauna nastahi an nasiyahu. Kami di dunia ketika sedang sendirian, kami tidak pernah bermaksiat walaupun kami tidak sendirian. Kami sedang tidak ada siapapun di sekitar kami, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengingatnya? Ini kita punya zikir ketika sendiri, kita ke ramai-ramai, kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, apa perbuatan kami di dunia? Wa nardo bil yasir mimma kusimalana. Dan kami selalu ridho dengan pemberian yang sedikit yang diberikan kepada kami. Walaupun sedikit, walaupun pahit diberikan kepada kami, kami selalu ridho. Jadi orang yang ridho di dunia, ya nanti di akhirat seperti itu. Bu Yuni nanti punya sayap di akhirat. Harus yakin. Tidak melewati jembatan Siratal Mustaqim, tidak mendapatkan hisab, tidak ditanya oleh malaikat, man prabuka menamika, tidak ditanya, dan tidak melihat neraka jahanam. Kan Abah sudah bilang, ya malaikat Ijro'il kecolongan. Itu dalilnya, Pak. Ya. Kita tidak akan melewati hisab, kita tidak akan melewati jembatan mustaqim. Kita akan punya sayap nanti, bisa terbang kemana-mana sesuka hati kita. Kenapa? Karena kita di dunia sudah ridho. Kita sudah ditalkin dengan kalimat ridho. Jadi orang yang ridho itu, ya, apapun yang diterima, apapun yang diberikan oleh orang yang dia cintai, dia selalu ridho. Dasar ridho itu cinta. Ya. Orang yang mencintai seseorang, apapun yang diberikan oleh orang itu, dia akan cinta.
dia akan tidak melihat besar kecilnya, tapi melihat orang yang memberikan. Orang yang ridho itu selalu cinta, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Tidak membalas pikiran dengan kepikiran, tidak membalas sakit hati dengan sakit hati. Ya. Saya akan mengutip kalimat yang disampaikan oleh seorang pejuang kemanusiaan dari Amerika Serikat. Nah, ini ada yang di Amerika. Martin Luther King. Apa kata Martin Luther King? Ya, the darkness cannot drive out the darkness. Only light can do that. The hate cannot drive out the hate. Only love can do that. Kegelapan tidak akan bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa. Kebencian tidak akan mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa mengusir kebencian. Orang yang punya cinta seperti itu adalah orang yang ridho. Ridho karena mendapatkan talqin dari guru mursyid, talqin kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan menjadi, bukan mudah-mudahan, kita menjadi orang yang ridho di dunia dan akhirat karena kita sudah dibimbingkan oleh seorang guru mursyid yang merupakan ahli ridho. Saya rasa mengingat waktu, batasan waktunya 19 menit. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri. Karena apa yang saya sampaikan khususnya buat telinga yang paling dekat, telinga saya. Kalau yang jauh-jauh, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Ya, terima kasih Bu Yuni yang sudah mengundang saya, Bapak Ustadz Ramlan, dan semuanya yang ada di sini yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi ilmu abah, bukan ilmu saya ini, karena saya bacanya kitab Fadhilus Zuhur. Ilmu abah, saya menyampaikan, lisan saya dipinjam untuk menyampaikan ilmu abah yang otomatis ilmu Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.